Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa yang saya banggakan, marilah sebelum kita mulai materi hak dan kewajiban warga negara, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Saudara mahasiswa, pada materi yang kedua ini akan kita bahas materi hak dan kewajiban warga negara. Kami informasikan di awal bahwa untuk materi ini kita akan bagi menjadi 2 sesi yang nanti Anda bisa kompilasikan untuk pembelajaran lebih lanjutnya. Nah, saudara mahasiswa, hak dan kewajiban warga negara ini tentu akan berkaitan dengan bagaimana warga negara memposisikan diri dalam kehidupan kenegaraan. Nah, kalau kita lihat bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia, negara Indonesia yang sangat besar ini, yang terdiri dari puluhan ribu pulau, ada 17.000 lebih pulau ada di negeri ini. Kemudian luas wilayah yang sangat luar biasa, sumber daya alam yang melimpah ruah gitu. Nah, kalau kita lihat dengan potensi-potensi ini, maka pertanyaan yang sangat wajar apabila muncul adalah bagaimana dengan eksistensi negara ini. Artinya, apakah dengan sumber daya alam, dengan potensi, apakah negara ini sudah eksis atau belum di kancah luar dunia, di kancah dunia. Nah, kalau kita bicara tentang eksistensi negara, maka pertanyaan yang mendasar adalah siapa yang paling berperan di dalam menumbuhkan eksistensi negara ini. Nah, tentu kita semua paham bahwa eksistensi negara ini sangat ditentukan oleh kontribusi dari warga negara. Nah, inilah yang tentu akan menjadi awal dari diskusi kita berkaitan dengan bagaimana warga negara bisa memberikan kontribusi bagi negara ini. Nah, kita tahu, saudara mahasiswa, bahwa problem utama kita di dalam peran serta warga negara, masih banyak warga negara yang ada di berbagai profesi melakukan penyalahgunaan hak dan kewajiban mereka. Artinya sebetulnya ada problem di mana kalau ada penyalahgunaan hak dan kewajiban, sebetulnya dampaknya luar biasa. Kita lihat korupsi, ya, kecelakaan, sarana umum, fasilitas umum, pertumbuhan juga lambat karena kualitas sumber daya juga lemah, kebodohan dan sebagainya. Artinya kita punya problem di sana. Nah, kita lihat bagaimana contoh yang real bisa kita lihat di sini. Contoh yang real yang berkaitan dengan penyalahgunaan hak dan kewajiban mereka. Padahal mereka ada di profesi-profesi itu. Kita contohkan ada beberapa tayangan yang juga menggelitik kita untuk kita diskusikan pada sesi ini. Nah, ini ada tayangan salah satu media begitu yang ini ya. Seharusnya memang pegawai negeri sipil pada jam kerja harus berada di kantor. Tetapi apa mau dikata, ternyata razia yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado beberapa waktu terakhir masih saja menjaring pegawai negeri sipil yang lalai. Mereka tidak melaksanakan tugas yang seharusnya mereka emban pada saat jam kerja. Malahan mereka tertangkap ada di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di Kota Manado. Siapa yang salah? Apakah memang tugas yang diberikan kepada mereka begitu sedikit sehingga mereka memiliki banyak waktu luang
untuk bersantai di luar kantor sebelum jam mereka beristirahat. Atau sebaliknya, mereka sangat pintar menyelesaikan pekerjaan sehingga dalam waktu singkat mereka sudah bisa menyelesaikan semua tugas dan secepatnya beranjak dari kantor ke pusat-pusat perbelanjaan. Ya, ini harus menjadi koreksi bagi pegawai negeri sipil. Peningkatan penghasilan pegawai negeri sipil kemudian juga dibarengi dengan tunjangan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Seharusnya membuat pegawai negeri sipil atau oknum-oknum pegawai negeri sipil tepatnya lebih berhati-hati dan juga lebih menyadari bahwa mereka dibayar untuk bekerja dan bukan untuk keluyuran di tempat-tempat perbelanjaan pada saat jam kerja berlangsung. Lain halnya jika pegawai negeri sipil tersebut harus ada di luar kantor karena suatu urusan dinas. Itu pun harus dilengkapi dengan surat keterangan dinas atau tugas yang ditandatangani oleh pimpinan, sehingga mereka bisa membuktikan kenapa mereka ada di luar kantor pada saat jam-jam kantor. Tertangkapnya 71 pegawai negeri sipil pada beberapa waktu terakhir ini di Kota Manado bukan hanya pegawai negeri sipil dari Kota Manado, tapi ternyata juga datang dari beberapa kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi Utara. Ini tentu sangat memprihatinkan. Kenapa pegawai negeri sipil dengan gaji yang semakin diperbanyak, namun tetap saja ada di luar kantor pada saat mereka harus bekerja? Ataukah gaji pegawai negeri sipil sudah lebih dari cukup, sehingga kapan saja mereka bisa menuju ke pusat-pusat perbelanjaan untuk berbelanja atau sekedar santai, menikmati makanan dan minuman yang dijual di pusat-pusat perbelanjaan. Pengawasan dari atasan itu penting, sehingga pegawai negeri sipil tidak berkeliaran di luar kantor dengan menggunakan seragam dinas pula pada saat mereka harusnya bekerja di kantor. Namun demikian, tanpa pengawasan pun, seharusnya pegawai negeri sipil sudah mengerti bahwa mereka dibayar oleh negara untuk mengabdi kepada negara. Ini saudara, jadi penyalahgunaan kadangkala sering muncul. Banyak pegawai negeri sipil contohnya dalam kasus ini membolos. Nah, kita juga bisa melihat di berbagai hal lain. Kalau kita pernah mendengar juga ada oknum ini ya, oknum pilot yang ketangkap menggunakan konsumsi narkoba. Nah, tentu ini juga satu bentuk penyalahgunaan hak dan kewajiban ya. Jadi mereka lalai terhadap profesinya. Ini positif, catatannya. Ya, ini metamfetamin. Metamfetamin positif juga. Oke. Ini di udah 1 tahun, udah masih enggak. Ya sama si Api duluan mana pakai? ini suhunya. Bukan, saya kan jujur aja. Duluan mana sama si Api? Saya nggak tahu kalau Api itu saya nggak ngerti apa. Di belakang ini sebelum final saya nggak tahu, tapi Bukan, jujur aja berapa kan pakai? dia setahun ya. Setahun atau 2 tahun? Setahun. Terus benar ya? Setahun sama aku dia setahun itu lagi setahun. Penangkapan Saiful Salam adalah hasil pengembangan dari kasus penangkapan pilot Lion Air yang sebelumnya tertangkap di Makassar karena narkoba. Ini. Jadi sebetulnya kalau kita lihat satu profesi yang sangat vital, tetapi kalau profesi itu ya ada oknum yang tidak paham dengan keberadaan kevitalan profesi itu, ya dampaknya luar biasa. Ini satu hal juga kita lihat dari tayangan ini yang menceritakan bagaimana seorang guru yang lalai juga di dalam pot milik sekolah, terkait dengan penyalahgunaan wewenangnya begitu. Dihajar oleh gurunya. Aksi pemukulan selama setengah jam tersebut kemudian dilaporkan orang tua siswa ke pihak berwajib.
Aksi kekerasan Barlen Lee, oknum guru SMA Negeri 1 Rambang, Muara Enim, Sumatera Selatan ini terekam kamera handphone milik salah satu siswa. 4 siswa kelas 2 IPS menjadi korban pemukulan setelah terlambat kumpul di lapangan saat pelaku menyelidiki pecahnya pot dalam kelas. Emosinya tidak terkendali dilampiaskan pada Randi, Satria, Pedri, dan Ahmad. Mereka pun tak berkutik saat Barlen memberikan sanksi berupa pukulan. Nah, ini. Jadi, ini juga bentuk satu hal yang menjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban. Contoh dari penyalahgunaan hak dan kewajiban. Nah, saudara mahasiswa, sebenarnya kita tentu berharap bahwa negara itu mengharapkan betul kontribusi dari warga negara. Artinya warga negara sangat ditunggu kontribusinya untuk negara ini. Nah, ada 3 kebutuhan mendasar sebetulnya, kebutuhan bagi warga negara ini untuk bisa berkontribusi untuk negara. Pertama ada civic knowledge, pengetahuan dari warga negara, pengetahuan terkait dengan apapun tentu, dan terutama tentang profesi mereka, pengetahuan berkaitan dengan profesi itu, pengembangan profesi, penumbuhan profesi dan sebagainya. Yang kedua, civic skill. Civic skill ini adalah keterampilan warga negara. Artinya memang warga negara itu butuh keterampilan untuk berkontribusi secara cerdas, berkontribusi secara efektif. Kemudian yang ketiga, ada civic disposition, traits, karakter warga negara. Ini. Nah, artinya ini menjadi 3 kebutuhan yang idealnya dimiliki oleh warga negara untuk bisa berkontribusi dengan baik untuk negaranya. Nah, ada satu tayangan yang bisa membuat kita paham juga bahwa warga negara diharapkan berkontribusi dengan baik, ya, dimanapun dia, di bidang apapun, silahkan, kemampuan warga negara juga akan ditunggu untuk itu. Nah, ini ada satu tayangan sosok minggu ini yang juga menarik untuk kita jadikan pelajaran. Hari Pahlawan 10 November lalu, siang ini kami tampilkan sosok Abidin Mustaqim. Tidak seperti pejuang pada zaman merebut kemerdekaan, Abidin berjuang tanpa menggunakan senjata. Ia adalah pahlawan bagi warga Dusun Empak Mayung di Nusa Tenggara Barat karena berhasil mengubah lahan kering yang tidak produktif menjadi lahan yang subur. Sosok Abidin kami hadirkan dalam laporan Athar Hakim dan Roni Setiawan berikut ini. Menunggu angkutan umum untuk menuju ke lahannya yang berada di desa Empak Mayung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat adalah keseharian yang dilakukan Abidin Mustaqim. Tak mudah mencapai lahan Abidin. Perjalanan harus dilanjutkan dengan ojek karena tidak ada bis yang melewatinya. Ini adalah potret dari kesederhanaan pria berusia 72 tahun ini karena dengan prestasinya saat ini, ia sebenarnya mampu membeli motor. Abidin adalah sosok yang dianggap pahlawan bagi warga Dusun Empak Mayung. Ia berhasil mengubah lahan tandus menjadi lahan yang subur. Menurutnya, semua yang dilakukan semata-mata adalah bentuk kewajiban sebagai manusia yang harus menjaga kelestarian alam. Pertama, dari hati saya sendiri. Kedua, didorong oleh kepala dinas saya tahun 2006 yang mengatakan sama saya ya bahwa hutan sekali tempo akan hancur dan tidak ada ya berdasarkan hukum alam. Abidin mulai merintis usahanya pada tahun 1978. Dengan modal pinjaman dari bank, ia membeli lahan tandus seluas 1,5 hektar seharga Rp6.000. Untuk menyuburkan tanah, pertama-tama ia menanam lamtorogun. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan air, ia harus mengambil air sejauh 9 km untuk ditampung di sebuah bak yang selanjutnya disalurkan ke tanaman dengan menggunakan sistem tetes. Saat ini, hasil kerja kerasnya selama 28 tahun berbuah kesuksesan. Telah terhampar berbagai jenis tanaman yang bernilai ekonomis tinggi. Keberhasilan ini berakibat pada meningkatnya perekonomian warga. Sekarang ya agak alhamdulillah ya, bisa kita mendapatkan anak, bisa kita nikmati hasil-hasilnya gitu. Sekalipun belum memadai lah gitu misalnya, tapi
agak lumayan lah sedikit gitu. Meningkatnya taraf kehidupan warga juga tidak terlepas dari sikap sosial yang tinggi dari Abidin. Ya, tidak pernah. Saya tidak pernah bayangkan. Yang pokok saya amal. Kalau ada, ya saya syukur. Ya, dan selama ini saya tidak hitung seperti yang ditanyakan berapa sih penerimaan, berapa pengeluaran. Sebab itu saya tidak dagang. Tetapi yang hitung oleh saya adalah karena kecukupan untuk pribadi saya, ya, dan untuk orang banyak. Atas jasanya, pada tahun 2006, pemerintah menganugerahkan penghargaan Kalpataru untuk kategori perintis lingkungan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan keluarganya yang tinggal di Mataram. Nah ini, jadi kalau kita lihat ini kontribusi yang luar biasa buat negara. Ya, sosok yang sederhana, ya, yang punya kontribusi untuk warga negara yang lain. Nah, ini yang kita harapkan, tumbuhnya warga negara yang punya pengetahuan, punya keterampilan, juga karakter yang bisa dipadukan. Nah, ini. Nah, saudara mahasiswa yang saya hormati, poin penting dari ini adalah bagaimana kita menumbuhkan modal warga negara untuk bisa berpartisipasi secara cerdas. Artinya kalau kemarin di awal, di materi pertama, berkaitan dengan fungsi PKN, ada civic intelligence, kecerdasan warga negara, civic responsibility, tanggung jawab warga negara, dan civic participation, partisipasi warga negara. Artinya setelah cerdas, bertanggung jawab untuk berkontribusi, ya, tanggung jawab sekali lagi tidak hanya sekedar gugur kewajiban, dan lebih dari itu memang punya tanggung jawab, ya, punya nilai yang lebih besar dari itu, kemudian ada partisipasi. Nah, ini yang kita harapkan bisa muncul, ya, muncul menjadi karakter yang bisa dikembangkan oleh warga negara. Nih. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa memang di negara dengan pemerintahan demokratis seperti di negara kita ini, semua warga negara punya peluang yang sama untuk bisa berpartisipasi. Artinya, partisipasi warga negara itu memang menjadi hak, ya, hak setiap warga negara, hak untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan juga hak untuk melindungi hak asasi manusia. Tapi konsekuensi dari hak ini apa? Ada kewajiban yang harus ditanggung oleh setiap warga negara. Mereka harus memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpartisipasi secara cerdas. Artinya kita butuh usaha untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Kemudian juga berkehendak meningkatkan kesejahteraan sosial dengan prinsip keadilan. Artinya bisa kita lihat sosok Abidin tadi bisa menunjukkan bahwa dia punya pengetahuan, keterampilan, dan juga punya kehendak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini. Nah, ini ya kita lihat bahwa kontribusi warga negara sangat penting sekali. Nah, kenapa penting? Tentu kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau poin terpenting dari kompetensi yang kita harapkan dari sini, ketika kita memahami komitmen kebangsaan, ya, maka akan tumbuhlah pemahaman kita tentang hak dan kewajiban. Jadi kalau kita sadar betul bahwa negara ini butuh kontribusi, negara ini butuh peran serta warga negara, maka kita akan sadar betul bahwa kita harus memenuhi, memahami hak dan kewajiban. Nah, setelah kita paham hak dan kewajiban, maka akan tumbuh juga kesadaran bela negara. Artinya kontribusi terhadap negara, terhadap masyarakat, itu akan muncul ketika kita juga paham betul hak dan kewajiban kita. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita berharap semakin banyak warga negara yang sadar akan komitmen kebangsaan, semakin banyak warga negara yang akan paham dan kewajiban, hak dan kewajibannya, dan akhirnya semakin banyak warga negara yang sadar akan pentingnya bela negara, akan pentingnya partisipasi mereka di negara itu. Ini, jadi karena memang kita lihat hubungan negara dan warga negara dan kewarganegaraan ini juga memang jadi hal yang memang saling terikat, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana terbentuknya negara ini,
negara terbentuk karena ada bangsa yang sepakat untuk membentuk negara. Nah, bangsa-bangsa ini terdiri dari berbagai etnis, terdiri dari berbagai individu, karakter individu, dan lain sebagainya. Artinya, negara ini memang terbentuk hasil dari kesepakatan individu-individu yang ada di wilayah negara itu, yang ada di bangsa itu. Nah, inilah yang kita lihat. Jadi artinya memang bangsa-bangsa, ya, bangsa yang terdiri dari berbagai etnis itu bersepakat untuk membentuk sebuah negara. Nah, ini. Jadi komitmen bersama dari para etnis, ya, individu yang ada di bangsa itu untuk membentuk negara. Nah, ini yang kita lihat. Sehingga negara itu adalah sebuah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kata kuncinya organisasi tertinggi. Nah, artinya memang negara itu ada karena kesadaran dari individu-individu yang ada di dalam daerah tertentu untuk bersatu, mempunyai cita-cita, ya, kemudian berkomitmen di dalam negara itu. Nah, sehingga kalau Soltau melihat bahwa negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Ini. Nah, inilah kita lihat dari pemahaman negara. Sehingga kalau kita lihat keberadaan negara ini, ya, di dalam konteks kehidupan kita sebagai makhluk sosial, ini memang dibutuhkan, ya, karena inilah yang bisa membawa sebuah kelompok masyarakat ini untuk ke arah cita-cita. Ini adalah tujuan dari sebuah masyarakat itu. Ini. Nah, sehingga tujuan negara, kalau kita lihat ada beberapa hal yang bisa menjadi tujuan negara. Pertama, negara itu senantiasa memperluas kekuasaan. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan keterkaitan hukum. Kemudian yang ketiga, mencapai kesejahteraan umum. Ini secara umum dari tujuan negara. Ya. Kalau Plato melihat memajukan kesusilaan manusia sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial. Artinya terus ini, ya, memungkinkan untuk berkembang dan menciptakan daya ciptanya sebebas mungkin. Ini tujuan negara. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat dari tujuan negara ini, kita juga bisa memahami sifat negara itu apa. Sifat negara secara umum, ya, tanpa mempedulikan bagaimana sumber dayanya, tanpa mempedulikan ideologinya, saya kira semua negara punya tiga sifat ini: memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Negara memang berhak untuk memaksa, ya. Ini yang jadi ketentuan tentu, ya, kesepakatan bersama, monopoli, dan mencakup semua. Itu sifat negara. Nah, sehingga kalau kita pahami, kalau tujuan negara Republik Indonesia jelas, negara ini ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tujuan negara kita. Nih. Jadi jelas sekali bahwa ada keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini. Nah, ini negara. Nah, unsur terbentuknya negara itu apa? Pertama, kalau kita lihat, negara itu terbentuk dari unsur ini, pemerintahan. Ada pemerintahan, ada wilayah, ada rakyat dan warga negara. Nah, nanti kalau kita kaitkan dengan hukum internasional, sebuah negara itu, ya, eksistensi negara juga ditentukan oleh negara lain, pengakuan terhadap negara lain, atau bagaimana mereka mengatur hubungan dengan negara lain. Tapi kalau kita lihat unsur terbentuknya negara, ya tiga ini, ada pemerintahan, wilayah, dan juga ada rakyatnya, ada warga negara yang ada di wilayah itu. Ini. Nah, sehingga kalau kita definisikan warga negara itu, ini merupakan terjemahan kata citizen
ya, bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kawula. Nah, ini konsep-konsep yang dari secara pemahaman katanya, terjemahan katanya itu dari citizen, warga negara. Ini. Nah, kalau kita lihat juga bahwa warga negara ini mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Itu warga. Artinya warga negara artinya warga atau anggota dari organisasi yang bernama negara. Jadi keberadaan warga negara itu adalah sebagai anggota dari organisasi yang bernama negara. Nah, ini. Nah, di sini kita juga lihat bahwa ada istilah rakyat atau penduduk. Nah, rakyat ini lebih cenderung pada konsep politis. Nah, penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Nah, perbedaannya jelas. Nah, kalau rakyat sebetulnya hampir sama juga dengan warga negara, tapi lebih punya konsep politis begitu. Biasanya dibenturkan pada ini rakyat dan pemerintahan ya, pemerintah gitu ya. Nah, tapi kalau penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi bisa jadi ada warga negara asing yang memang tinggal di negara tersebut. Nih. Nah, kalau kewarganegaraan itu citizenship ini kita lihat punya arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Jadi kalau kita lihat kewarganegaraan itu kan ikatan antara negara dan warga negara. Ada konsekuensi logis yang harus diterima ketika warga negara terikat sebagai warga negara di sebuah negara. Ya, punya status kewarganegaraan. Ya, citizenship, ya, kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada hukum negara yang bersangkutan. Itu konsekuensi logis. Ya. Jadi ada kewarganegaraan, ya, seseorang yang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk pada negara tersebut. Tadi saya sampaikan juga sifat negara memaksa. Artinya setiap warga negara, ya, status kewarganegaraan seseorang itu harus dia tunduk pada hukum di negara itu, dipaksa tunduk ibaratnya oleh negara itu. Nah, ini citizenship. Nah, kita lihat juga bahwa konsep warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, ini tidak sama dengan kawula negara dan anggota sebuah negara. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita butuh memahami bagaimana hak dan kewajiban dari warga negara ini. Ya, kalau kita lihat warga negara ini adalah anggota dari sebuah negara. Anggota dari sebuah negara. Nah, kalau kita masuk ke pemahaman tentang hak dan kewajiban, memang kita juga bisa melihat bahwa ada menurut Profesor Dr. Notonegoro ini, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Artinya ini merupakan, kalau hak itu adalah kuasa kita, kuasa warga negara untuk menerima atau melakukan. Ya, contohnya kalau mahasiswa sudah mendapatkan status, ya, sudah lulus, ya, sebagai sarjana pendidikan contohnya, nah dia punya hak, punya kuasa untuk melakukan pendidikan sebagai tenaga kependidikan. Ya. Nah, ini haknya. Nah, sesuatu yang memang bisa dilakukan, ya, semestinya diterima atau dilakukan. Nah, ini hak. Nah, kalau kewajiban apa? Kalau kewajiban menurut Notonegoro itu adalah wajib, adalah beban untuk memberikan sesuatu. Artinya ketika kalian mahasiswa yang dari kependidikan sudah menjadi guru nanti, ya, sudah menjadi tenaga kependidikan, Anda harus memberikan sesuatu. Nah, ini. Jadi inilah yang kita harapkan sebagai pemahaman kita di awal ini untuk memahami bagaimana hubungan antara negara, ya, dan warga negara, ya, berkaitan dengan status kewarganegaraan mereka. Artinya memang kita ingin memahami bagaimana
kontribusi warga negara sangat vital ya, berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi. Nah, ini untuk sesi yang pertama. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua berkaitan dengan bagaimana menentukan status kewarganegaraan dan bagaimana jenis hak dan kewajiban yang ada di dalam sebuah negara, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, saya kira untuk sesi yang pertama saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, sampai berjumpa nanti di sesi yang kedua untuk materi hak dan kewajiban warga negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.